Perubahan wujud zat yang ketiga, menyublim dan mengkristal. Perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan disebut menyublim. Peristiwa sublimasi es kering atau dry ice sering dimanfaatkan untuk menyebabkan efek asap atau kabut saat konser musik, pertunjukan, dan pagelaran seni, bahkan acara pernikahan. Contoh lainnya adalah kapur barus yang digunakan untuk pengharum kamar mandi atau lemari. Sedangkan proses kebalikan dari menyublim disebut sebagai mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Materi selanjutnya dalam perubahan wujud zat yaitu 4. Titik leleh dan titik didih. Bayangkanlah sebuah grafik yang menunjukkan kenaikan suhu akibat adanya pemanasan es hingga menjadi uap air. Grafik yang dimaksud persis seperti apa yang telah kalian lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Namun kali ini ada data suhu yang dicantumkan pada sumbu Y vertikal, sementara sumbu X yang horizontal atau mendatar menunjukkan waktu pemanasan. Pada grafik tersebut dijelaskan bahwa 1. Suhu awal sebelum percobaan adalah minus 20 derajat Celcius. Saat itu, isi dalam gelas semuanya berupa es batu. 2. Dengan adanya pemanasan atau energi, maka suhu di dalam gelas naik sampai pada 0 derajat Celcius, di mana suhu tidak mengalami perubahan selama proses meleleh. Mengapa hal ini bisa terjadi, padahal gelas ini tetap dipanaskan? Ingatlah bahwa meleleh adalah proses perubahan dari zat padat menjadi zat cair yang membutuhkan energi. Energi berupa panas digunakan untuk membuat partikel-partikel dalam es bergerak lebih cepat. Panas juga diperlukan untuk melepaskan ikatan yang sangat kuat antara partikel-partikel dalam es, sehingga memungkinkan adanya ruang antara partikel-partikel air. Nah, temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan disebut sebagai titik leleh. Sementara suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan disebut sebagai titik beku. Titik leleh dan titik beku suatu zat adalah sama. Jadi, titik leleh dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. 3. Ketika semua es telah berubah menjadi air, maka suhu di dalam cairan yang terus dipanaskan ini naik lagi sampai mencapai 100 derajat Celcius. 4. Suhu kemudian konstan atau tetap lagi pada 100 derajat Celcius saat air menguap membentuk uap air. Suhu yang tetap ini disebut sebagai titik didih. Menurut kalian, mengapa suhu konstan, padahal masih ada pemanasan terus-menerus? Titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Misalnya, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Artinya, pada suhu pemanasan itu, cairan mulai berubah menjadi gas, dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap. Tidak semua materi memiliki titik didih atau titik leleh yang sama dengan air. Setiap materi atau zat memiliki titik didih dan titik leleh masing-masing, yang dapat membedakannya dengan materi atau zat yang lain. Pada audio selanjutnya, kita akan menyimak titik leleh dan titik didih beberapa materi pada tekanan normal. Ikuti terus buku audio ini ya.